kita kembali akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, pejamkan mata. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Pagi ini kembali kami mau memuji Tuhan, kiranya Engkau berkati, berikan selalu sukacitamu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita udah ngerasain bahwa hari ini hari yang diberkati sama Tuhan. Mataharinya bersinar dengan terang, dengan sangat cerah. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada Tuhan. Kami muji nama Tuhan yang besar, kami muji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada Tuhan. Kami muji nama Tuhan yang besar, kami muji nama Tuhan yang besar. Dari terbit matahari sampai tenggelam, biarlah nama Tuhan dipuji. Bareng-bareng ya nyanyikan pujian ini ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Luar biasa, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita. Kalau sudah matahari bersinar, semuanya cerah, kita tinggal bersandar kepada Tuhan Yesus. Pakai lagu bahasa Jawa. Nyender neng sisine sopo. Bareng-bareng ya. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender.
sahabat kita. Siapa yang punya sahabat? Saya. Teristimewa, sahabat kita yang sejati adalah Tuhan Yesus. Kita nyanyi bareng-bareng. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Bareng-bareng ya. Terima kasih Tuhan, mau memberikan hari-hari yang baik buat kami Tuhan. Berikan berkat-Mu Tuhan, agar kami selalu sehat Tuhan, agar kami selalu berkumpul bersama keluarga kami Tuhan. Tuhan berikan kami selalu kekuatan, semangat Tuhan, dalam menanti hari-hari kami Tuhan. Engkau adalah Yesus dan sahabat kami Tuhan yang sejati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tema minggu ini adalah pakai otak, jangan pakai otot. Di sini Miss Bibis akan bacakan cerita tentang Yusuf dengan judul Mimpi yang Menjadi Nyata. Raja Mesir mendapat mimpi yang aneh. Dia meminta Yusuf untuk menolongnya. Di mimpinya tersebut, Raja Mesir melihat ada 7 ekor sapi yang kurus, dan sapi yang kurus itu memakan sapi-sapi yang gemuk tangguh. Kemudian aku juga melihat ada 7 berkas gandum yang kurus-kurus dan ada 7 berkas gandum yang gemuk. Dan berkas gandum yang kurus itu memakan berkas gandum yang gemuk. Yusuf memberikan arti, dia berkata kepada Raja Mesir, "Tuanku, mimpi Tuanku artinya selama 7 tahun ke depan kita akan berlimpah makanan, kemudian di 7 tahun berikutnya kita akan mengalami kekeringan atau kelaparan, atau tidak ada makanan sampai sekarang." Kemudian karena Yusuf membantu
Raja Mesir dalam mengartikan mimpinya, dan Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Jabatannya sama seperti raja. Yusuf membantu orang-orang untuk menyimpan banyak sekali gandum. Maka saat kekeringan atau kelaparan itu terjadi, di Mesir tidak mengalami kelaparan. Tetapi keluarga Yusuf yang di Kanaan mengalami kelaparan. Oleh karena itu, saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Dan mereka menyembah Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf menyembah dirinya, Yusuf ingat kepada mereka, kepada kejahatan mereka. Juga Yusuf ingat akan peristiwa mengerikan yang mereka sudah lakukan kepadanya. Yusuf juga ingat untuk mimpi pertamanya ketika matahari, bulan, bintang sujud menyembahnya. Dan ia tahu Allah telah menjadikan segala sesuatu baik. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya saat saudara-saudara menyembah dia, "Aku adalah saudaramu." Dan Yusuf memakai ototnya bukan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi Yusuf menggunakan ototnya untuk membantu saudara-saudaranya. Maka anak-anak, Tuhan sudah memberikan karunia otak juga otot kita. Kiranya otak dan otot kita bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk misalnya membantu papa mama di rumah atau membantu saudara-saudara kita. Dan karunia otak dan otot itu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya ini cerita yang bisa dibagikan. Kiranya kita boleh diberkati oleh cerita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya setiap karunia, baik otak ataupun otot yang Kau berikan pada kami, boleh kami gunakan untuk hal-hal yang positif, sehingga menyukakan hati. Terima kasih Yesus, memberkati anak-anak yang masih pembelajaran online di rumah, juga memberkati orang tua, berikan roh kecerdasan, berikan roh kesabaran dalam pembelajaran online ini. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. God bless you. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Pagi anak-anak. Nah, hari ini tahu enggak, kita sudah akan belajar mengenai tema yang baru, yaitu air, udara, ya, air dan udara. Nah, ini Miss Yanti ada teman-teman nih. Miss Yanti mau tanya. Nah, udara dan juga air, ya, mengenai udara dan air. Air dulu ya. Nah, kita akan bersama-sama mengenal jenis-jenis air atau macam-macam air. Kira-kira ada apa saja ya? Air sumur, Mi. Pinter, air sumur. Air hujan. Betul, air hujan. Air terjun. Air terjun. Air sungai. Betul. Nah, ada macam-macam air. Ada air hujan, ada air sungai, ada air sumur, ada air laut ya. Wah, ternyata ada banyak sekali macam-macam air. Lalu, Yanti juga mau bertanya nih sama anak-anak nih, sama teman-teman ya. Kalau banyaknya macam-macam air begitu, apa ya manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Buat mandi. Buat minum. Betul. Buat cuci-cuci. Buat cuci-cuci. Wah, ternyata mandi ya. Mandi kita pakai air. Wah, sehari kita mandi 2 kali dan terus pakai air ya. Lalu juga untuk memasak. Oh, untuk memasak loh.
masak nasi itu harus berasnya dikasih air, kalau tidak akan masak. Lalu untuk minum ya tadi ya, untuk minum. Tapi harus air bersih ya Miss ya. Betul ya, nanti kan ada yang bersih, yang bagaimana, lalu yang dimasak. Ya, itu air yang bersih yang biasa kita minum itu, atau air yang sudah disaring. Nah, Kalau di laut ya Miss, air itu bermanfaat untuk berjalannya kapal ya Miss ya. ya, air laut bisa untuk jalan kapal. Lalu air laut juga bisa dipakai untuk membuat garam. Tahu enggak garam? Itu ternyata berasal dari air laut. Nah, Apa saja ya manfaat air dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memasak, untuk mandi, untuk menggosok gigi, untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, dan air yang sudah dimasak untuk diminum. Itulah manfaat air dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kalau ada macam-macam air, ada manfaatnya air yang berguna bagi kita sebagai manusia untuk minum. Demikian juga air berguna untuk hewan dan tanaman. Nah, ternyata tanaman juga perlu air loh untuk minum. Iya, dari mana kalau tanaman minum? Dari akarnya. Nah, itu ya. Sekarang kita akan apalagi ya? Manfaat air sudah. Lalu Bahayanya Miss. oh iya betul. bahaya ya. Bahayanya air. Tuh, siapa yang tahu anak-anak pintar nih? Bahaya air apa saja ya? Kalau sampahnya pada ngumpul, airnya nggak bisa jalan, banjir Miss. Kita lihat di TV itu Benar ya, apalagi sekarang musim hujan juga ya. Jadi ada banyak sekali kalau kita buang sampah sembarangan, gotnya tidak lancar, banjir. Air itu kotor kalau masuk ke rumah. Wah, apalagi yang rumahnya di Semarang nih. Wah, Bisa buat sarang nyamuk ya Miss ya, ya. bisa sarang nyamuk, bisa menimbulkan penyakit gatal. Nah, itu bahayanya. Lalu ada lagi enggak ya? Limbah ya Miss ya. Limbah. Kalau banyak air kotor, kita juga bisa kekurangan air bersih loh. Nah, jadi badan kita jadi tidak sehat. Buat mandi ya Miss ya. Iya, Kalau bisa buat minum. Betul itu. Itu nggak ada. bisa buat gosok gigi Miss. Wah, bener loh. Kalau airnya bau apalagi ya? Iya, nggak bisa dipakai. Iya, nggak bisa dipakai. Jadi kita juga harus jaga kebersihan air. Ya, kalau kita buang sampah jangan di sembarangan. Jadi kalau banjir, airnya tetap bening, bukan air kotor, bekas-bekas kotoran-kotoran. Bermanfaat buat kita, tapi juga ada yang berbahaya. Ayo kita kenali apa saja bahaya air. Banjir. Air yang besar dan meluap-luap menyebabkan banjir. Banjir terjadi karena hujan lebat dan sungai yang penuh sampah. Hayo, jangan buang sampah di sungai ya. Kekurangan air. Air yang terlalu sedikit menyebabkan kekurangan air. Biasanya terjadi karena kekeringan yang diakibatkan musim kemarau berkepanjangan. Air limbah. Air ini sudah tercemar oleh limbah atau sampah. Air yang tercemar tidak bisa dimasak atau diminum. Berbahaya. Itulah bahaya air dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita sudah mengenal air, kita akan beranjak lagi mengenal udara. Ayo, siapa yang tahu udara itu ada warnanya enggak ya? Udah enggak. Enggak bisa.
Iya, enggak ada maknanya, tapi kita bisa merasakan. Coba anak-anak yang di rumah, cara merasakan udara bagaimana? Kita hirup. Keluarkan dari mulut tuh ya, awas tuh ya. Nah, kita tiup-tiup nih. Wah, ada seger-seger ya. Ada ya Miss ya. Ada rasanya enggak? Ada Miss. Dingin. Oh, dingin bukan manis loh ya. Bukan. Coba tiup sekali lagi. Oh, betul ada rasanya. Seger, apalagi kalau yang sudah gosok gigi pakai air bersih tadi ya. Pasti udaranya jadi bersih. Lalu ada lagi udara, manfaatnya udara. Nih buat angin nih loh Miss. Oh iya, ini pas di luar kita bisa merasakan udara yang Daun-daunnya segar. bisa bergerak. Daunnya jatuh. Oh betul, kita bisa melihat udara ketika kita berada di luar ruangan dan kita lihat ada pohon-pohon yang bergoyang. Nah, atau ada juga tuh daun-daun juga ya yang bergoyang-goyang. Kalau misalnya tidak di luar rumah juga bisa pakai kertas ya Miss. Betul, Kipas-kipas nih. kipas. Tapi kalau di dalam rumah ada AC, ada juga kipas angin, kita juga merasakan udara yang segar. Wah, ada lagi enggak ya manfaatnya udara? Selain untuk kehidupan, kita bernapas, hewan juga Untuk butuh. kapal Miss, kapal yang nggak ada Kapal mesinnya. layar. Ya. Perahu juga. Kapal layar ya, berlayar itu kan Layar. perlu air. Perlu angin. Kalau Nah, nggak ada angin nggak bisa bergerak. itu Ada yang main anak-anak juga. apa itu? Baling-baling itu, Miss. Baling-baling betul. Ada juga kalau kita di lapangan itu main apa ya? Layang-layang. Juga Itu perlu angin. Betul. Lalu bagaimana cara kita menjaga agar udara itu tetap bersih dan sehat untuk kita hirup? Gimana ya caranya ya? Ayo. Menanam Pohon. menanam pohon. Iya, menanam tanaman. ya. Tanaman berarti kita harus memelihara tanaman dengan baik-baik. Tanaman juga bisa mencegah banjir loh. Nah, jadi itu sangat berguna ya, tanaman itu baik untuk udara maupun untuk air. Nah, apalagi ya siapa yang tahu bermain-main udara dengan kita biar kita bisa melihat udara dengan cara apa lagi ya? Meniup balon, Miss. Oh, pintar. Tiup-tiup balon. Kita bisa ya balonnya sudah besar, lalu kita kempeskan pakai mainan. Wah, kita udaranya terasa sekali. Oke. Dengan Smart Point, ayo kita kenali apa itu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Macam-macam angin. Angin laut. Angin ini bertiup dari laut ke darat. Angin darat. Angin ini bertiup dari darat ke laut. Angin gunung. Angin yang bertiup dari gunung ke lembah. Itulah tentang angin. Sampai jumpa. Anak-anak ya, demikianlah manfaat udara bagi tubuh kita untuk kita bisa hirup ya, cara menjaga udara biar bersih dan sehat kita hirup dengan cara menanam pohon atau penghijauan. Nah, jadi kalau ada tanaman-tanaman di rumah jangan langsung main potong-potong saja, tetapi harus kita rawat dan kita jaga. Oke ya, selamat belajar. Dadah.